Orang tua nih kan suka yang kopi-kopi gitu apa? Gude ya. Iya, gede. Teh tubruk. Oh, pasti saya suka itu. Nah, ini kan sekitar. Jadi ya mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Wah, itu sudah pasti berarti. Iya. Bagus sekali. Baik, saya sebagai host atau pembawa acara pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan sebuah usaha atau bisnis yang angkringan modern dengan dua narasumber kami, yaitu Mbak Isvi dan Mbak Intan. Silahkan. Halo Mbak. Halo Mbak. Iya. Baik. Di Mbak Isvi untuk sebagai owner ya dalam bisnis angkringan ini, bisa diceritain nggak sih awal mulai berdirinya angkringan Hik ya namanya? Iya. Angkringan Hik. Itu gimana dari ide pertama, motivasinya dan perjalanan Mbak Isvi bisa sampai sebesar ini dan sukses ini? Awal mula berdirinya angkringan atau yang biasa kita sebut Hik ini, sebenarnya sih dulunya saya melihat di suatu daerah itu kok kayak banyak orang yang belum memiliki pekerjaan, padahal lingkungannya cukup strategis ya. Jadi saya kepikiran lah, mumpung juga kebetulan punya lahan kosong, jadi kayak pengen ngembangin usaha. Nah, saya kepikirannya waktu itu usaha rumah makan, tapi yang bisa buat nongkrong santai-santai dan juga buat nugas nih mahasiswa-mahasiswa. Nah, habis itu saya juga kepikiran pengen bikin angkringan, tapi kayak kalau misalkan di tempat yang cukup luas ini, kalau angkringan doang sayang kan. Jadi akhirnya saya punya ide lah buat bikin angkringan, tapi dengan yang bernuansa kafe, tapi harganya masih terjangkau untuk semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, atau orang-orang kantoran, orang tua juga. Kemudian terbentuklah angkringan ini yang sekarang biasa disebut Hik. Oh, oke, begitu. Oke, itu ide yang sangat keren ya menurut saya ya. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi ya atau ide untuk para semua orang yang ingin membuka usaha dengan menyampurkan angkringan dengan sesuatu yang sangat modern. Oke, selanjutnya Mbak Isvi. Kan angkringan Mbak Isvi ini termasuk yang sudah masuk terkenal dengan modern. Bicara tentang modern, apa sih teknologi modern yang Mbak Isvi terapkan pada angkringan ini? Di angkringan ini teknologi yang sudah diterapkan adalah metode kris atau pembayaran secara online. Anak muda zaman sekarang kan kebanyakan yang jarang megang uang cash atau cashless, karena mereka tuh biasanya suka males ya antri di ATM buat ngambil uang cash. Jadi dengan adanya metode kris di sini, anak-anak muda bisa melakukan pembayaran secara online, nggak perlu pakai tunai lagi gitu. Dan selain menggunakan metode kris, di angkringan kami juga sudah ada barcode menu. Jadi kalau misalkan mau pesan makanan, nggak usah perlu ngantri ribet-ribet ke kasir. Oh, yang di sini? Iya, yang di mejanya itu. Tinggal scan, terus langsung muncul menunya, pesan, nanti menunya datang. Oh, oke. Sangat modern sekali, benar-benar sangat modern. Berarti menerapkan itu mungkin bisa membuat lebih efektif. Sangat modern sekali, benar-benar sangat modern. Berarti menerapkan itu mungkin bisa membuat lebih efektif, lebih praktis, gitu ya Mbak ya. Oke, berarti memang sudah bagus banget ya teknologi yang ada di angkringan ini, lebih praktis dan simpel, apalagi orang-orang zaman sekarang kan nggak mau yang ribet-ribet. Iya, jadi lebih menghemat waktu juga. Nah, ini kan salah satu hal penting nih Mbak, di zaman sekarang kan keamanan kan begitu penting ya. Nah, kalau boleh tahu untuk di angkringan Mbak Iswi ini keamanan seperti apa yang diterapkan oleh Mbak Iswi dan jajaran-jajaran? Untuk di angkringan ini sistem keamanannya insya Allah selalu terjaga ya, karena kami sebagai owner dan manajernya juga selalu memantau kinerja karyawan setiap 2 hari atau seminggu sekali. Dan di angkringan ini juga udah kita pasang CCTV. Nah, jadi kita juga bisa mantau dari jarak jauh. Wah, ketat banget sekali ya Mbak ya. Iya, setiap sudut ada Mungkin CCTV.
Ya dari itu mungkin pelanggan juga merasa safe ya, Hmm, merasa betul. safe. Oke, next question Mbak. Dari yang kita tahu kan sekarang ini udah banyak kafe maupun tempat nongkrong. Nah, kalau boleh tahu keuntungan apa sih Mbak kalau kita mengunjungi angkringan ini? Secara kan angkringan atau kafe tempat nongkrong seperti kan udah banyak sekali di Nah, apa yang membedakan angkringan Hicks ini dengan kafe atau angkringan tempat nongkrong yang lain? Jadi keuntungan atau kelebihan di angkringan ini kayak kita mempunyai nuansa yang berbeda dari yang lain. Kayak memilih desain yang biar orang-orang itu lebih nyaman, lebih berlama-lama buat nongkrong kayak gitu. Dan di angkringan ini kita menyediakan live musik setiap hari kayak gitu. Terus ada juga menyediakan outdoor dan indoor buat yang non smoking itu nanti di area outdoor kayak gitu. Oke, asik banget seperti ya nuansanya dari nuansa maupun indoor, outdoor, game dan mungkin zaman sekarang kan banyak yang video. Iya, betul. Nah, nih aku dengar nih Mbak Intan sebagai manajer ya di dalam angkringan Hicks ini katanya nih mau melebarkan saya bisnis untuk membuka cabang-cabang baru di kota lain. Nah, mungkin bisa disebutkan dong Mbak, keuntungan apa yang akan didapatkan untuk para investor yang tertarik untuk berinvestor di UMKM ini? Kalau untuk keuntungan investor pribadi sih pastinya menambah penghasilan dan menambah nilai kekayaan ya. Karena investor yang mendapat keuntungan lebih besar dan daripada modal yang dia keluarkan, selain menguntungkan dirinya sendiri, investor ini juga dapat menguntungkan negara karena membuka lapangan kerja baru yang pastinya akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia gitu. Oke, baik. Oke. Benar-benar positif sekali ya dari segala aspek yang ada di dalam UMKM yang Mbak Isfi bangun dan Mbak Intan menjalankan sekarang ya. Dan semoga untuk kedepannya sukses untuk membuka cabang-cabang di Amin. Amin. Oke Mbak, untuk mungkin untuk sekedar mengetahui untuk cabang-cabang yang sudah Mbak Isfi dan Mbak Intan buka lagi tuh ada di mana saja? Kebetulan Hicks ini tuh udah buka cabang di Jalan Catur ya. Ya, cuma satu. Rawira Taban juga ada di Tugu juga. Jarang Tugu juga ada. Iya. Gitu. Dan insya Allah kita mau buka cabang di kota lain ya. Iya. Kota Kalau lain. dekat-dekat ini sih pengen buka di Solo. Oh, di Solo. Di Semarang Oke. juga. Mungkin untuk tempatnya mungkin yang strategis gitu ya Mbak? Iya. Strategis. Oke, mungkin untuk sekedar tahu untuk menu-menu atau best seller dari angkringan Hicks ini apa sih Mbak yang enak atau biar pemirsa-pemirsa di rumah itu pengen tahu coba gitu apa menu signature atau best seller? Jadi menu di angkringan buat makanan dulu kali ya. Iya, makan dulu. Boleh. Makanan biasanya kayak Samsatean, ada tempura, gorengan, berbagai macam nasi kayak nasi kucing, nasi ayam, nasi rames. ya kayak gitu. Terus Oke. kita menambahkan kayak singkong, roti bakar. Singkong. Iya. Oke. Itu langka itu untuk singkong mungkin ya. Betul. Lalu untuk minumannya nih Mbak, apa? Minumannya banyak ya. Iya. Kayak non kopi juga ada. Ya. Terus kalau biasanya di sellernya tuh ya buat Matcha. anak-anak remaja mahasiswa gitu kayak red velvet, matcha, coklat. taro kayak gitu. Kalau untuk orang tua nih kan suka yang kopi-kopi itu apa? Gude ya. Iya, gede. Kopi hitam gitu. Bisa. Ya. Bisa tahu teh tubruk. Oh, teh tubruk. Iya. Nah, itu pasti saya suka itu. Iya. Oke, Mbak Svi nih kan boleh tahu ya kita masuknya sedikit dengan sedikit nih. Untuk satu cabang aja berapa sih pendapatan kira-kira untuk per hari ya? Kalau untuk pendapatan perharinya kurang lebih itu bisa 5 juta ya untuk satu cabang. Iya. Oke. Itu satu cabang aja ya? Iya, satu cabang. Oke, mungkin ya dulu sebelum angkringan Hicks ini sudah sesukses sekarang mungkin dari Iya. pasti ada kalanya ya untuk tantangan maupun hambatan itu apa sih Mbak yang
dirasakan oleh Mbak Isfi atau Mbak dan Mbak Intan ini? Pasti ada dong ya Iya. tantangan dan hambatan gitu. Awal-awalnya sih ya masih sepi karena belum banyak yang tahu juga. Iya. Semakin kesini semakin berkembangnya zaman, sudah ada teknologi di era digital. Kita memakai media sosial lewat promosi Instagram, TikTok, jadi banyak yang tahu dan banyak yang muncul gitu. Ya, Oke. awal-awal tuh sepi lah ya, nggak Iya. semua bisnis itu langsung naik. Kayaknya emang gitu. semuanya Iya, semuanya iya, mungkin betul. seperti itu. Jadi, ya tergantung kerja keras serta Iya. konsisten mungkin ya yang bisa membuat angkringan hik ini bisa sebesar sekarang mungkin. Untuk yang angkringan hik sukses sekarang ini apa sih Mbak untuk pencapaian yang sudah Mbak Isfi rasakan dan bisa disebutkan untuk mungkin menjadi motivasi untuk pemirsa-pemirsa yang ada di menonton ini? Untuk pencapaiannya ya alhamdulillah kita udah buka 3 cabang di Iya, di Jogja. berbagai di Jogja. Ya seperti yang tadi disebutkan cabang-cabangnya ya. Ya, ya. Ada di Canda Catur, Tugu dan Pramila Taman. Nah, dan pencapaiannya yang sukses kita membuka cabang di luar kota juga. Iya, dan kita tuh pegawai di HIK ini kita rekrut dari warga-warga sekitar. Oh, dari lingkungan sekitar. Iya, Oke. lingkungan sekitar. Jadi ya mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Wah, itu sudah pasti berarti. Iya. Bagus sekali. Oke, untuk yang terakhir nih Mbak, untuk pesan-pesan atau nasihat bagi semua orang yang ingin berkecimpung di dalam usaha seperti ini, mungkin ada pesan-pesan apa sih Mbak yang bisa disampaikan untuk para mereka yang menonton ini? Oke, jadi buat anak-anak muda sekarang yang sedang merintis atau baru mau merintis usaha nih, kalian harus tetap semangat dan konsisten. Jadi kuncinya itu di konsisten itu ya. Kalian ya step by step gitu, ikutin aja prosesnya. Karena tidak ada seseorang yang sukses tanpa kerja keras gitu, dan usaha juga tidak akan mengkhianati hasil kok. Jadi ya kalau jatuh bangun itu pasti ada, naik turun tuh pasti ada. Tapi harus tetap semangat aja, konsisten ya. Ya Mbak Intan ya. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Intan ada pesan-pesan lagi? Ya, jadi membuka angkringan dengan berbasis teknologi ini juga sangat membantu sekali ya di era modern yang sekarang. Gitu. Ya, mungkin dari untuk warga sekitar itu bisa membantu, Iya. UMKM bisa menyerap angka pengangguran. Ya, Oh. mungkin sangat banyak ya di negara kita ini. Iya mungkin, betul. ya. Baik, mungkin untuk karena terbatasnya waktu pada kesempatan kali ini mungkin segitu saja mungkin yang saya sampaikan. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami yaitu Mbak Isfi serta Mbak Intan, dan juga mungkin untuk teman-teman yang tidak bisa ada di dalam frame kali ini, saya host beserta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Oke, Mas. oke. Baik, kami dari kelompok 4 PTI dengan dosen pengampu Ibu Rumini MKOM dan saya sendiri sebagai host yaitu Raffi Oldi Enzo Tinarika dengan NIM 23963995. Selanjutnya Saya narasumber pertama Isfi Hanal Kitawati Munawwaroh dengan NIM 23963984. Selanjutnya Saya narasumber yang kedua, nama Intan Yunita Dian Putri dengan NIM 23964009. Baik, saya sebagai editor dengan nama Haikal Muhammad Rozan dengan NIM 23964007. Dan saya Dio Bintang Widyata Malareza sebagai kameramen. Dan saya kameramen kedua bernama Rizky Akbar Febrinanda dengan NIM 23963974. bentar Mas.